Gacor bareng timnas Prancis, Giroud siap-siap terima kontrak baru dari AC Milan, tampil garang bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Olivier Giroud bersiap untuk menerima kontrak baru dari AC Milan. Bomber berusia 36 tahun tersebut menjadi top skorer sepanjang masa Les Bleus dengan torehan 52 gol. Catatan itu melampaui jumlah gol milik penyerang legendaris timnas Prancis, Thierry Henry, yang mengumpulkan 51 gol. Tidak ada yang mengira jika Giroud menjadi andalan Didier Deschamps di lini depan timnas Prancis. Cedera yang dialami Karim Benzema justru menjadi berkat tersendiri bagi Giroud pada Piala Dunia 2022. Tercatat sudah 3 gol yang berhasil dilesakkan oleh Giroud di Piala Dunia 2022 untuk timnas Prancis. Bukan hanya Prancis yang menerima berkah, tetapi klubnya bernaung saat ini, AC Milan juga dibuat semeringah. Penampilan menawan Giroud dilaporkan menarik AC Milan untuk menambah masa baktinya di San Siro. Sampai saat ini Giroud masih terikat kontrak dengan I Rossoneri hingga Juni tahun 2023. Itu artinya masa bakti ex-penyerang Arsenal dan Chelsea itu bakal selesai ketika musim 2022 berakhir. Dengan usia yang bakal menuju 37 tahun, masa-masa pensiunnya telah terbuka dengan jelas. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, mau tidak mau Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, harus segera membuat pertemuan dengan perwakilan Giroud untuk memberikan penawaran terbaik bagi Giroud. Termakan obsesi, Mbappe peringatkan Inggris soal bahaya dirinya. Penyerang tim nasional Prancis, Kylian Mbappe, memperingatkan timnas Inggris tentang bahaya dirinya yang sudah termakan obsesi Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe yakin ia bisa memberikan ancaman kala berjumpa timnas Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Langkah timnas Prancis untuk mempertahankan gelar Piala Dunia harus dihadang timnas Inggris. Piala Dunia sudah menjadi obsesi saya, kompetisi inilah yang saya impikan. Saya mengembangkan diri dan mempersiapkan secara sungguh-sungguh selama semusim untuk kompetisi ini. Menurut Mbappe, ia masih harus menghadapi jalan yang panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Timnas Inggris yang menghadang Mbappe dan kawan-kawan di babak perempat final jelas menjadi tantangan serius. Ketajaman Mbappe pun akan diuji kala menghadapi lini pertahanan timnas Inggris yang cukup solid tersebut. Jika timnas Prancis berhasil mengatasi perlawanan Inggris, jalan mereka mempertahankan juara tetap terjal. Pasalnya, timnas Prancis berpeluang bertemu tim-tim seperti Maroko, Spanyol, Portugal, dan Swiss. Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus siap dengan tantangan besar demi bisa membawa pulang trofi lagi. Louis van Gaal tertarik tangani timnas Belgia usai Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, mengaku tertarik dengan menjadi pelatih timnas Belgia sehabis gelaran Piala Dunia 2022. Hal tersebut bisa terjadi mengingat kontrak Louis van Gaal memang akan habis pada Desember tahun ini. Apalagi timnas Belgia sendiri sudah kehilangan pelatihnya Roberto Martinez yang memutuskan mundur usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Timnas Belgia dalam waktu dekat pastinya akan mencari sosok pelatih baru. Mereka bisa saja untuk mengambil Van Gaal begitu kerjasama dengan timnas Belanda berakhir. Van Gaal sendiri mengaku tak menutup kemungkinan untuk melatih timnas Belgia. Belgia adalah negara yang indah dan orang-orangnya bersahabat, jadi saya akan mempertimbangkannya, ungkap Louis van Gaal. Jerman tersingkir di fase grup, Wenger singgung ada politik di dalamnya. Jerman kandas di fase grup Piala Dunia 2022. Mantan bos Arsenal Arsene Wenger menyinggung soal pertunjukan politik dan gagal fokus. Tersingkirnya Jerman disambut dengan cibiran sejumlah pihak di media sosial, yang mengaitkannya dengan aksi tutup mulut tim besutan Hansi Flick itu pada laga pertama. Jerman seperti diketahui melakukan gestur tutup mulut dalam foto tim jelang laga, untuk merespons larangan FIFA atas simbol-simbol LGBT di Piala Dunia 2022. Mantan pemain timnas Jerman Jurgen Klinsmann menyebut Piala Dunia adalah panggung adaptasi. Sejumlah tim yang kesulitan beradaptasi, termasuk dalam aspek mental, akan mendapatkan kejutan buruk. Arsene Wenger, yang kini menjabat kepala pengembangan sepak bola global FIFA, sepakat bahwa tim-tim mesti fokus penuh jika ingin tampil baik di turnamen sekelas Piala Dunia. Ia lantas menyinggung soal gestur-gestur politis yang dinilai memecah fokus itu, yang diyakini diarahkan ke Jerman, dan tim-tim ini juga secara mental siap, seperti yang Jurgen katakan, yang punya pandangan untuk fokus ke kompetisi dan bukan ke demonstrasi-demonstrasi politik, ungkap Arsene Wenger.
Hadapi Prancis, Declan Rice minta Inggris jangan takut Kylian Mbappe. Sebelum Piala Dunia 2022 Qatar dimulai, banyak pihak meragukan Inggris bisa melangkah jauh dalam turnamen tersebut. Akan tetapi, sejauh ini, The Three Lions berhasil membungkam orang-orang yang meremehkannya dengan penampilan mengesankan selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Kini, Rashford dan kolega akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia, Prancis, pada babak perempat final yang bakal digelar pada Minggu tanggal 11. Meski begitu, gelandang Inggris, Declan Rice merasa timnya tak mendapat pujian yang pantas atas penampilan apik yang telah mereka tunjukkan. Saya berpikir kami tidak mendapatkan pujian yang pantas kami dapatkan dalam penampilan kami. Padahal, menurutnya, kini permainan Inggris semakin menakutkan dan perlu diwaspadai oleh peserta Piala Dunia lainnya. Terkait pertandingan Inggris vs Prancis pada babak perempat final, Rice menekankan bahwa timnya tidak perlu takut menghadapi bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Tidak ada yang akan takut pada siapapun. Mereka adalah tim yang hebat dengan pemain yang sangat hebat. Tetapi kami juga, Rice menyampaikan bahwa dunia akan menyaksikan laga terakbar. Sombong sebelum hadapi Maroko, Luis Enrique pasrah lihat timnas Spanyol ditendang dari Piala Dunia 2022. Spanyol bersua Maroko di 16 besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Education City pada Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 malam WIB. Sebelum berduel, Luis Enrique hadir di sesi konferensi pers yang berlangsung sehari sebelumnya. Saat itu, Luis Enrique secara optimistis menyebut Spanyol bakal mengalahkan Maroko. Tolok ukur penilaian Luis Enrique karena seluruh pemain timnas Spanyol dalam kondisi bugar. Semua pemain dalam kondisi fisik yang baik, setelah pulihnya Cesar Azpilicueta dan David Raya. Kami, Spanyol, memiliki peluang besar untuk maju ke babak selanjutnya, perempat final, tegas Luis Enrique. Namun, ucapan Luis Enrique berbanding 180 derajat ketika laga Spanyol vs Maroko dimulai. Benar, Spanyol lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 76%. Akan tetapi, Spanyol kesulitan mengembangkan permainan. Terbukti sepanjang 120 menit pertandingan, Alvaro Morata dan kawan-kawan hanya melepaskan satu shot on target. Mungkin karena efek kesulitan menembus pertahanan Maroko di waktu normal dan 2 kali 15 menit babak tambahan, para pemain Spanyol kehilangan kepercayaan diri saat turun di adu tendangan penalti. Terbukti seluruh eksekutor penalti Spanyol yakni Pablo Sarabia, Carlos Soler dan Sergio Busquets gagal membobol gawang Maroko. Alhasil, Spanyol harus menunda ambisi kembali merebut trofi yang pernah disabet pada 2010.